Diki sudah sampai di depan rumahnya Pak Ruslan. Assalamualaikum ucap Diki. Waalaikumsalam dijawab Pak Ruslan. Udah pulang? Diki masuk. Iya Pak. Diki pun masuk ke dalam rumah dan langsung duduk bersama Pak Ruslan. Oh iya Pak, saya punya kabar buat Bapak, ucap Diki. Kabar apa Diki, tanya Pak Ruslan. Kabar proyeknya sudah selesai Pak, membuat Pak Ruslan kaget. Yang benar kamu Diki, membuat Pak Ruslan tidak percaya. Iya Pak, benar, ini sudah saya foto semuanya dari depan sampai belakang Pak. Pak Ruslan melihat foto rumah yang sudah dikerjakan Diki sambil mangut-mangut. Dapat sisa berapa Dik? Diki pun mendengar pertanyaan Pak Ruslan sambil senyum-senyum. Alhamdulillah Pak, sisa 20 juta Pak. Membuat Pak Ruslan kaget. Wih, mantap Diki, dalam 2 bulan proyek sudah selesai dapat sisa 20 juta dan ini proyek perdana kamu. Puji Pak Ruslan membuat Diki mengangguk. Ini semua berkat Bapak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama ucap Pak Ruslan. Saya cuma minta sama kamu Diki. Pergunakanlah uang itu sebaik mungkin buat kebutuhan kamu. Iya Pak, saya akan pergunakan uang ini sebaik-baiknya ucap Diki kepada Pak Ruslan. Tiba-tiba Bu Wulan keluar dari kamar. Diki udah pulang. Udah Buk, barusan yampek ucap Diki kepada Bu Wulan. Makan dulu Diki di belakang. Udah tadi sama Potter Buk. Pak Ruslan memotong pembicaraan istrinya dan Diki. Buk, Diki hebat, proyeknya sudah selesai dalam waktu 2 bulan. Hasilnya bagus, apalagi dapat sisa 20 juta. Membuat Pak Ruslan bangga sama Diki. Alhamdulillah Diki, kamu sudah menyelesaikan proyeknya. Ibu turut bangga dan senang mendengarnya. Terima kasih Pak Buk, ini semua berkat bantuan dan bimbingan kalian berdua. Iya, sama-sama, gak usah difikirkan Diki, ucap Buk Wulan. Pak Buk, sepertinya saya sama Adit akan pulang. Karena saya sama Adit udah kelamaan tinggal di sini. Saya nggak enak sama bapak dan ibu, apalagi proyek udah selesai. Buk Wulan mendengar ucapan Diki yang mau pulang ke rumahnya dan membawa Adit langsung lesu. Kamu beneran mau bawa Adit pulang ke rumah kamu? Ibu belum rela kamu bawa pulang Adit, ucap Buk Wulan yang dibalas senyuman oleh Diki. Kapan-kapan saya datang lagi ke sini Buk sama Adit. Buk Wulan mau gak mau harus mengiyakan mereka pergi. Pak Ruslan yang melihat istrinya bersedih karena mau ditinggalkan Adit sama Diki pulang ke rumah mereka. Pak Ruslan diam-diam memutar otak. Diki panggil Pak Ruslan. Iya Pak, ada apa? Gimana kalau kamu kerja di kantor saya? Membuat Diki kaget. Kerja di kantor Bapak? Waduh Pak, saya bukannya menolak, tapi saya kan cuma lulusan SMA Pak. Apa kata karyawan Bapak ntar kalau tahu saya lulusan SMA? Apalagi saya belum mengerti soal kerjaan di kantor Pak, ucap Diki yang dibalas anggukan oleh Pak Ruslan. Oh ya, umur kamu sekarang berapa Diki? Tanya Pak Ruslan. 26 Pak, ucap Diki. Kuliah aja Diki kan bisa kuliah sambil kerja, ucap Pak Ruslan membuat Diki terdiam. Pengen saya kuliah Pak, tapi biaya kuliah kan mahal, belum juga buat biaya anak saya Pak, ucap Diki kepada Pak Ruslan. Udah nggak usah difikirkan kalau biaya kuliah. Saya yang akan menanggung kuliah kamu, ucap Pak Ruslan. Tapi Pak, udah nggak usah tapi-tapien. Asal kamu ada keinginan kuliah, saya yang akan biayai. Kamu asal kamu mau kerja di kantor saya. Tapi Pak, masak saya harus bawa anak kalau kuliah Pak, ucap Diki. Ya anggaplah Diki, kan ada ibu kamu yang jagain, udahlah anggaplah kami orang tua kamu, ucap Pak Ruslan. Iya Pak, terima kasih untuk semuanya. Oh iya Pak, saya boleh mempertimbangkan kalau mau masuk kuliah karena saya masih bingung Pak. Secepatnya saya kasih keputusan ke Bapak, ucap Diki yang dibalas anggukan oleh Pak Ruslan. Oh iya Dik, ijazah kamu masih ada? Masih Pak. Kalau kamu menerima tawaran saya bawa ijazah sama berkas-berkas kamu ya, ucap Pak Ruslan. Iya Pak, sebelumnya saya berterima kasih sama Bapak dan Ibu sudah banyak membantu saya sama Adit. Saya sangat bersyukur bisa kenal sama Bapak dan Ibu, ucap Diki yang dibalas anggukan oleh Pak Ruslan dan Bu Wulan. Kalau begitu saya sama Adit balik pulang dulu ya Pak. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya Pak Buk, saya pamit dulu, assalamualaikum, ucap Diki yang dibalas ucapan sama Pak Ruslan dan Bu Wulan. Waalaikumsalam. Sesampainya di rumah Diki tambah bingung harus bagaimana. Di satu sisi Diki kepingin kuliah, tapi di sisi lain Diki nggak enak sama Pak Ruslan karena Pak Ruslan terlalu baik banget dan sudah banyak membantu. Lihat perut kamu, nah belum lama kamu tinggal sama Pak Ruslan dan Bu Wulan.
Sudah Jeti gendut aja. Kamu senang ya nak tinggal sama mereka berdua, ucap Diki sama mengusap perut Adit dan tersenyum. Kalau misalnya ayah kuliah kamu sama Bu Wulan ya nak. Ayah juga sama kerja buat keperluan kamu kok, gumam Diki ke anaknya. Diki lagi-lagi bingung dengan tawaran Pak Ruslan yang mau biayai kuliahnya dan bekerja di kantornya juga. Diki semakin bingung. Tiba-tiba, Diki beranjak dari duduknya dan berjalan ke kamar mandi untuk wudhu dan sholat Isya dan berdoa meminta petunjuk. Harus bagaimana? Setelah selesai sholat Diki beranjak menuju putranya, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Siapa ya yang wah? Mungkin Pak Ruslan, gumam Diki dalam hati. Setelah membuka pesan, wah, ternyata Siti. Mas, gimana keadaan Adit? Apa baik-baik saja dia bersama kamu? Atau sebaliknya? Awas kamu kalau Adit kenapa-napa tinggal sama kamu. Diki menghela nafas. Gak ada henti-hentinya Siti meneror aku. Maunya pasti dia pergi maunya sendiri. Dia meninggalkan anaknya keinginannya sendiri. Sekarang masih aja kamu ganggu terus. Tapi apapun itu, aku gak akan termakan omonganmu. Aku hanya berusaha bagaimana aku bisa sukses bersama Adit. Gumam Diki dalam hati. Biar Siti gak suzon terus. Entar kalau cuma foto dia mengira diedit. Diki pun video call pada Siti biar gak suzon terus. Diki mengarahkan kameranya ke Adit. Di sisi lain Siti yang menunggu balasan pesan dari Diki. Karena penasaran sama Adit kayak gimana sekarang. Tiba-tiba ada video call dari Diki. Cepat-cepat Siti mengangkat teleponnya. Siti pun menganga melihat Adit sekarang jadi gemuk dan aktif. Dan dikelilingi mainan banyak. Apa benar ini ya Adit kok jadi gemuk dan sehat, gumam Siti dalam hati. Siti sangat gak percaya kalau Adit jadi sehat dan jadi gemai. Siti jadi kesal dan gak terima setelah mereka ditinggalkan. Malah kehidupannya jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Aku harus membuktikan kalau aku juga gak menderita di sini. Siti tiba-tiba mematikan ponselnya dan melemparkan ponselnya ke ranjang. Dengan raut wajah yang sangat kesal. Siti, ada apa lagi? Tiba-tiba ibu Siti bicara dari depan pintu kamar Siti. Gak ada apa-apa Bu. Gak ada apa-apanya, tadi ibu sempat dengar kalau kamu mau balas dendam sama Diki. Enggak kok Bu, ibu salah dengar mungkin. Gak usah ngelakuin yang aneh-aneh Siti. Ibu sama bapak sudah kecewa banget sama kamu. Kamu sudah meninggalkan anak kamu. Dulu saja kamu yang meminta direstui walau kami gak setuju kamu nikah sama Diki. Sekarang rumah tangga kamu sudah hancur gara-gara ulah kamu sendiri. Udahlah Bu, gak usah ungkit masalah itu lagi bisa gak? Gak bisa, kamu sangat keras kepala, gak bisa dibilangin. Gak pernah sekalipun nurut sama orang tua. Dulu memang ibu sama bapak kamu gak setuju kamu nikah sama Diki karena Diki anak miskin. Tapi sekarang setelah ibu dan bapakmu tahu, Diki berjuang membesarkan anaknya. Dengan cara bekerja yang halal, ibu berubah pikiran. Ucap ibu Siti. Apa sekarang ibu belain Mas Diki dibanding anak sendiri gitu? Udahlah Bu, Mas Diki gak akan bisa berkembang. Dia tetap aja miskin. Gak bakal lain jadi orang kaya. Ucap Siti pada ibunya. Membuat ibunya gak habis pikir dengan anaknya itu. Sekarang lihat apa kamu lebih baik dibandingkan Diki sekarang. Sekarang kamu cuma keluyuran terus. Dengan laki-laki yang bukan suamimu. Apa itu yang dinamakan lebih baik dari Diki? Yang kesana kemari bawa anak bekerja. Ucap ibu Siti yang kesal dengan anaknya itu. Introspeksi diri kamu Siti. Gak ada gunanya uang dan kekayaan. Yang kamu butuhkan anak dan suami. Bila kamu sudah tua nanti. Kalau memang kamu gak butuh Diki. Setidaknya kamu butuh anak kamu karena itu darah. Daging kamu sendiri yang melahirkan juga kamu sendiri. Ibu gak mengerti jalan pikiran kamu. Ibu Siti tiba-tiba beranjak keluar dari kamar Siti dengan keadaan kesal. Siti pun mendumel karena orang tuanya membela Diki. Di sisi lain Diki yang sedang di samping anaknya dan melihat anaknya sudah tidur. Diki pun menyelimuti anaknya dan melihat ada pesan lagi di ponselnya. Diki, besok kamu langsung kerja di kantor bapak. Gak usah dipikirin, bapak akan ajarin kamu. Bawa anak kamu juga biar ibu kamu yang menjaganya. Diki pun tersenyum membaca pesan dari Pak Ruslan itu. Setelah itu Diki menoleh ke anaknya dan menciumi pipi anaknya. Kamu memang anak pembawa rezeki bagi ayah nak. Terima kasih ya nak, kamu sudah mau bersama ayah kamu, penyemangat ayah. Setelah itu Diki merebahkan tubuhnya di dekat anaknya. Dan mereka berdua pun tertidur.